Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Blaziz dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, dengan NIM 220701513. Jadi untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan, dan saya kedapatan kebagian teori humanisme dari salah satu tokoh bernama Abraham Maslow. Oke, jadi kita mulai saja. Secara definisi, jadi teori ini adalah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dalam hal ini adalah peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Nah, itu dia. Jadi teori humanisme ini adalah teori yang memanusiakan manusia. Dan secara profil tokoh, Abraham Maslow ini beliau adalah seorang filsuf dan juga seorang psikolog Amerika yang terkenal karena karyanya, yaitu karyanya teori psikologi aktualisasi diri, yang berpendapat bahwa tujuan psikoterapi haruslah integrasi diri. Nah, fokus utamanya adalah teori ini adalah teori yang mengemban konsep untuk manusiakan manusia, sehingga siswa atau peserta didik mampu memahami diri dan lingkungannya. Nah, bentuk penerapan teorinya seperti apa? Dengan memperhatikan dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik, memberikan penjelasan kembali apakah ada peserta didik yang belum paham atau tidak. Ya, jadi ketika ada yang belum paham, kita beri penjelasan ulang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dalam mind mapping saya ada hierarki humanisme. Ini adalah yang membedakan antara teori humanisme menurut Abraham Maslow dengan teori yang lain. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Apa sih kebutuhan fisiologis? Jadi kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan yang paling bawah, yang kebutuhan ini mencakup kebutuhan biologis dan fisik. Seperti apa ya? Seperti makan, seperti minum, tidur, kebutuhan seksual dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan fisiologis. Nah, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka step selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman. Rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bencana, rasa aman dari tindakan kriminal. Setelah rasa aman itu sudah ada, maka lanjut ke tingkat ketiga, ada kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosialnya adalah mencakup seperti rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepemilikan akan sesuatu. Oke, maka dari itu next ke tahapan keempat adalah penghargaan. Kebutuhan mendapatkan penghargaan ini menjadi tingkat keempat dalam hierarki Maslow, yang dimana penghargaan dalam hal ini bukanlah soal hadiah, akan tapi soal harga diri, menghargai diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Itu penghargaan. Nah, setelah semua keempat ini sudah terpenuhi, maka sudah campailah kita ke tingkat tertinggi dari hierarki Maslow, adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah pemenuhan potensi dari dirinya sendiri seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain sebagainya. Dan Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri ini adalah kebutuhan individu untuk menentukan keinginan mereka sendiri. Misalnya, ketika seorang berhasil mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan, kemudian ia ingin terus kemudian mengembangkan kemampuannya. Seperti itu. Kurang lebihnya itu penjelasan dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.